Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu digesti, yaitu pencernaan. Kemudian absorpsi, penyerapan, dan yang terakhir yaitu defekasi, pengeluaran. Pencernaan makanan adalah proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam. Yang pertama yaitu pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis ini terjadi di mulut saat makanan dihancurkan oleh gigi. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil. Biasanya dilakukan oleh enzim pencernaan. Organ pencernaan utama. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama yang berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau juga disebut sebagai organ tambahan. Organ utama yang pertama yaitu mulut. Kemudian di mulut ada kelenjar air ludah. Setelah di mulut, kita menuju ke kerongkongan, lambung, kemudian diteruskan ke usus halus. Dari usus halus, kita masuk ke usus besar, rektum, dan anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori atau organ tambahan. Saluran pencernaan adalah saluran yang dilalui oleh makanan, antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Organ utama yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut ada beberapa organ lainnya seperti bibir, langit-langit atas, nula, lidah, gigi geraham, gigi seri, taring, dan gigi seri. Di dalam mulut terdapat gigi lidah dan kelenjar air liur atau juga disebut saliva. Saliva mengandung mukosa atau lendir yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau petialin. Enzim amilase berguna untuk memecah amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui mulut, makanan akan masuk ke tekak atau faring. Faring adalah saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut dan sampai ke esofagus. Esofagus sendiri juga disebut sebagai kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epikiotis. Epikiotis berguna untuk menutup saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan.
setelah melalui faring, makanan masuk ke esofagus. Nah, di situ sudah tertera gambar yang menjelaskan bagian-bagian dari kerongkongan. Di dalam kerongkongan sendiri terdapat gerak peristaltik. Organ selanjutnya yaitu lambung. Di dalam lambung terdapat beberapa rongga. Ada lambung sendiri, rongga lambung, katup atau sfinkter, usus 12 jari. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung mengaduk-ngaduk makanan. Secara kimiawi, bolus atau makanan tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida membuat lambung bersifat asam, sehingga membunuh kuman yang masuk. Enzim pepsin memecah protein menjadi pepton. Enzim renin mengendapkan protein menjadi kasein yang ada di dalam susu. Bagian organ yang selanjutnya setelah lambung adalah usus halus. Nah, di usus halus ini ada beberapa organ usus lainnya, yaitu usus tengah atau jejunum, usus 12 jari atau duodenum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, sedangkan tripsin akan mencerna protein menjadi pepton. Organ selanjutnya yaitu usus besar atau juga disebut sebagai kolon. Di usus besar atau kolon sendiri terdapat beberapa kolon lainnya, yaitu kolon naik, kolon mendatar, kolon turun, yang selanjutnya akan diteruskan ke rektum, dan yang terakhir ke anus. Di situ juga sudah digambar ada organ-organ lainnya ya. Nah, bahan makanan yang sampai di usus besar dapat disebut sebagai zat sisa, terdiri atas sejumlah besar air dan selulosa. Dalam usus besar terdapat bakteri yang disebut Escherichia coli. Nah, bakteri ini berguna untuk membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Selanjutnya, sisa makanan yang tak berguna akan dikeluarkan melalui anus. Organ yang selanjutnya selain organ utama terdapat organ pencernaan tambahan atau juga disebut kelenjar pencernaan. Nah, hati menjadi seimbang, menjaga keseimbangannya melalui kadar gula darah. Hati menghasilkan getah empedu. Di dalam proses pencernaan sendiri, hati itu menghasilkan getah empedu. Nah, kantung empedu menyimpan getah empedu. Getah empedu mengandung pigmen bilirubin dan berperan dalam mengemulsi lemak. Selanjutnya, kelenjar tambahan selanjutnya yaitu pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini berguna untuk mengatur proses pengumuman glukosa dalam darah.